Panas banget ini di perempatan Pasteur. Nah, ini pas banget di perempatan nih, ke kanan itu Maranatha, kiri ke Cimahi, lurus ini ke masuk ke jalan tol Pasteur ini. Nah, ini sudah masuk jalan tol Pasteur, tidak ada sepeda motor, becak, sepeda, ular tangga atau yang lain-lain. Nah, pintu gerbang tol Pasteur itu agak jauh sih dari sini ya. Kalau dulu itu pintu tolnya di sini kelihatan di depan ini. Tapi sekarang dipindah. Jadi bisa dibilang pintu tol Pasteur itu adalah pintu tol Baros. Jadi pintu tol Baros sama pintu tol Pasteur itu jadi bersamaan di situ. Nah, kalau pintu keluarnya gerbang keluarnya itu masih ada di sini ya. Nah, itu udah mulai kelihatan loh. Nah, dulu masuknya di sini juga, tapi mungkin karena macet jadi dipanjangin ke sana. Terus di sini dulu ya kalau yang hidupnya udah lama, itu di sini ada rest area kecil dulu. Sekarang nggak tahu nih kemana, udah hilang rest areanya ya. Yang Pasteur ini salah satu pintu masuk utama ke kota Bandung dan pintu masuk yang terdekat ya dari daerah Jakarta. Tapi bukan berarti nggak ada pintu masuk yang lain. Orang-orang yang dari arah barat, dari arah Jakarta sana, itu bisa masuk ke kota Bandung melalui pintu tol Pasir Koja, Muhammad Toha, Buah Batu, Kopo, dan apa itu Gede Bage. Semuanya bisa. Cuma memang banyak yang memilih keluar di pintu tol Pasteur karena lebih dekat jaraknya ke pusat kota seperti ke Gedung Sate atau ke Rumah Sakit Hasan Sadikin atau ke Lembang gitu. Nah, nama Pasteur itu, oh itu sejarahnya panjang itu. Jadi dulu ini sebelum merdeka loh ya, ini Pasteur ini sudah ada loh sebelum merdeka. Dulu tuh ada ilmuwan dari mana ya, Prancis kalau nggak salah, namanya Louis Pasteur. Nah, bukan sembarang, bukan bahasa Sunda Pasteur itu ya, tapi Louis Pasteur itu orang Prancis ya. Dia 26 tahun sudah menjadi profesor. Wah, keren ya. 26 tahun loh sudah jadi profesor. Ya, dibanding yang orang yang satu itu udah 30 tahun, 37 tahun ijazahnya nggak jelas. Nah, ini Pasteur ini jelas ini. 26 tahun sudah jadi profesor. Dan dia menemukan teori pasteurisasi. Ya, ini yang paling penting ini. Pasteurisasi itu eh, cara mengawetkan makanan dengan cara dipanaskan. Jadi si makanan itu gimana caranya biar awet, biar dikemas itu awet gitu, nggak sehari, 2 hari, 3 hari nggak bisa dimakan lagi. Dia bisa awet gimana caranya? Nah, si Pasteur ini dia menggunakan cara yang dia teliti sendiri, yaitu dengan cara dipanaskan dengan suhu tinggi. Panaskan dengan suhu tinggi lalu dikemas sehingga si bakteri yang ada di dalam makanan itu mungkin mati semua sehingga awet gitu ya. Saya bukan ahli kimia ya, bukan ya, ya cuma tahunya gitu aja. Nah, jadi dulu ceritanya di Bandung ini sama Belanda dibikin ada dua tempat pusat kesehatan, yaitu di Rumah Sakit Hasan Sadikin, tapi dulu namanya bukan itu loh ya, nggak tahu namanya, ke Belanda-Belandaan gitu susah pokoknya, inget susah nggak inget. Terus yang satu lagi ya Bio Farma yang dekat Hasan Sadikin juga, Bio Farma. Nah, itu namanya Pasteur Institute.
Nah, di seluruh dunia kalau ada Pasteur Institute itu jalan di depannya itu selalu dinamai Jalan Pasteur. Begitupun di Indonesia. Oh, dulu belum Indonesia, Hindia Belanda. Nah, ada Pasteur Institute yang sekarang menjadi Bio Farma. Yang tukang bikin vaksin-vaksin itu loh. Nah kan, belum masuk tol udah keluar Lewi Gajah Baros barusan tuh yang ke kiri itu. Belum masuk gerbang. Nanti bayarnya ya di pintu keluar ya. Nah kita malahan pintu tolnya yang ini, yang depan ini. Nah di sini ini mau kanan mau kiri sama aja. Jalan tol Pasteur 1. Nah saat ini saya mau ke ini ya, ke Padalarang ini. Masuk pintu tol ini Pasteur, nanti keluarnya di Padalarang. Karena di Padalarang katanya ada flyover baru jadi saat kita keluar tol itu langsung naik ke flyover dan turun di Kota Baru Parahyangan sehingga menghindari macet di perempatan yang Padalarang itu. Gitu. Duh, tadi sampai mana sih? Oh, si Pasteur itu ya. Ya gitu. Ya saking hebatnya Pasteur itu. Bukan cuma di Indonesia, di luar negeri juga banyak itu Pasteur Institute. Nah sampai sekarang namanya nggak diganti, Pasteur aja. Dan termasuk daerah yang cukup dikenal sama orang Bandung si Pasteur itu. Ya karena itu banyak tempat-tempat penting seperti rumah sakit Hasan Sadikin, terus Mall Paris Van Java. Ya daerah padat lah, daerah macet di sini. Apalagi mau masuk tol Pasteur tuh lah, tiap hari macet terus itu. Yang tadi saya pas perempatan itu, itu selalu macet itu. Nah sekarang aja siang. Nah kalau ke tol Padalarang itu nggak lama ya, ya paling sekitar 15 menitan. 15 menit udah sampai. Nah nanti akan ada rest area ya. Ini kita belum masuk jalan tolnya, ini masih masih tikungan ini. Nanti di depan akan ada rest area kilometer 125. Rest areanya nggak terlalu luas ya, tapi ya lumayan lah buat sekedar isi bensin atau ke toilet atau ya isi kartu tol. Kita mau ke Padalarang. Jadi Padalarang itu ada komplek perumahan yang terluas dan termewah di Bandung Raya, yaitu Kota Baru Parahyangan. Ya, dari gerbang sampai ke ujung aja, walah, jauh banget tuh, nggak bisa jalan kaki itu. Luas banget pokoknya dan mahal. Biasanya yang tinggal di situ ya kalau nggak pejabat, eh, pemain bola yang pemain asing atau eh, orang-orang asing yang memiliki perusahaan atau pabrik-pabrik di daerah Bandung Raya, atau pekerja-pekerja asing itu banyak di sana di Kota Baru Parahyangan. Ya kalau masyarakat biasa ya nggak mungkin tinggal di situ. Ini bukan nggak mungkin, tapi
Ya masyarakatnya juga mungkin nggak akan betah, tinggal di situ nggak akan betah. Mau ke pasar nyari ojek aja nggak ada, di sana nggak ada pangkalan ojek, nggak ada. Ya harus punya mobil pribadi dan sopir sendiri. Nah ini rest areanya ya, kita nggak masuk rest area ya, ya karena malu. Oh, lawang baru masuk tol 10 menit yang lalu udah masuk rest area, ngapain? Nanti malah bikin ngantuk nanti. Tapi rest area itu yo menolong juga ya kalau di tol itu, karena kita ngantuk ya kita bisa masuk ke rest area dan tidur dulu. Itu sering dilakukan oleh para sopir-sopir termasuk saya. Masuk rest area ya tidur dulu, bisa sampai subuh, bisa sampai sepuasnya, bisa sampai ya minimal tidur dulu biar nggak ngantuk, lanjutkan perjalanan lagi. Nah ini pas setelah rest area ini jalan agak menurun ini ya, ini bahaya ini, mobil gas dikit oh, kencang ini, dan jalannya lurus tapi menurun ini sebenarnya, kelihatannya datar tapi menurun, jadi ya agak hati-hati di sini, takutnya di belakang ada mobil besar, atau kalau nggak ngebut-ngebut amat ya jangan di sebelah kanan lah, harus hati-hati karena rawan tabrak belakang di sini, rawan ditabrak dari belakang ada. Nah ini nggak jauh lagi nyampe pada larang, pada larang namanya juga agak aneh ya, pada larang. Katanya dulu itu ceritanya tuh ada pahlawan ya di Pati Ukur kalau nggak salah namanya. Dia mengubur persenjataan di sebuah padang. Nah karena di situ ditimbun senjata, jadi orang-orang itu dilarang ke sana. Jadi padang itu adalah padang larangan, gak boleh pada kesana, padang larang. Nah kesini kesini jadi pada larang. Wah prosesnya pasti panjang itu. Ya, ya butuhlah 100 tahun. Padang larang jadi pada larang. Ya itu pun belum tentu benar. Ya namanya juga cerita mulut ke mulut. Nah kita ini nggak jauh lagi. Nah di sini nih ya, wah suka banyak yang naik di sini. Banyak yang itu apa? Memberhentikan ini bis ya. Sini nih. Nah di Padalarang itu selain pintu tolnya buat orang-orang yang ke Cianjur dan Sukabumi ya. Jadi yang mau ke Cianjur atau mau ke Sukabumi itu ya keluar tolnya di sini di Padalarang ini. Nah kalau yang ke Purwakarta bisa di Padalarang, bisa juga di depannya itu ada pintu tol lagi. Namanya pintu tol Cikamuning. Nah, bisa keluar di situ untuk menghindari kemacetan di Pasar Padalarang yang bikin kesel itu kemacetannya. Karena selain macet biasanya itu selalu ada aja truk yang membawa sampah di siang hari bolong itu. Ya kalau mobilnya nggak ada kacanya, nggak ada AC-nya atau nggak ada bisa ditutup rapat, alah udah berhenti macet di belakang truk sampah itu, alah udah mau diar, bau pokoknya. Nah untuk menghindari kemacetan itu yang tujuannya mau ke Purwakarta melalui Cikalong Wetan ya bisa keluar di Cikamuning, karena kalau nggak salah ya di Purwakarta itu sebelum Purwakarta kali ya itu ada pintu tol Darangdan namanya. Tapi kalau dari arah Bandung itu kalau nggak salah nggak bisa keluar di situ. Mesti keluar di sana di apa itu? Ciganea. Masuk lagi baru bisa keluar di Darangdan itu. Kok nanggung ya bikin tol ya, bisa keluar kok nggak bisa masuk. Nah, ini sudah sampai
exit tol Padalarang lumayan rame ya, karena ini bisa dibilang tol ujung nih. Orang yang mau ke Sukabumi atau ke Cianjur ya mesti lewat sini, jadi pada keluar ke sini. Ini orang-orang pasti mau pada ke Cianjur Sukabumi ini, sama ke Padalarang atau ke Cililin sana, Cililin Gunung Halu sana, pasti pada ke sini. Wadah, kayaknya ini salah jalur ini, salah pilih gerbang ini, kok diem ini, yang lain pada bergerak ini, kok ini diem ini. Waduh, kurang beruntung nih, hari apa sih ini, tanggal berapa sih ini, kok bisa nggak beruntung gini. Aduh, ini dari Padalarang ke dari Pasteur ke Padalarang itu cuma 4.000 ya. Ya murah sih kalau 4.000 ya. Dibanding tol-tol yang baru itu loh, tol Soroja, tol Cisumdawu, tol Cipali, harganya nggak ramah di kantong para sopir itu, kecuali dikasih dananya. Ya akhirnya maju juga. Ini Padalarang ini, Padalarang ada Padang dijadiin tempat nimbun senjata, sehingga dilarang ke Padang itu, akhirnya jadilah nama Padalarang gitu katanya. Nah, kalau saya belum hidup kok di zaman itu. Ya kalau saya sudah hidup di zaman itu ya sekarang saya hantu. Penasaran di flyovernya kayak gimana sih. Udah lama soalnya nggak kesini nih. Alah, udah lupa ingat, ingat lupa. Nah kan 4.000 kan. Nah dari sini tuh nggak jauh masuk ke Kota Baru Parahyangan. Jadi orang-orang yang tinggal di Kota Baru Parahyangan itu ya enak, aksesnya pintu tol Padalarang, enak banget. Nah kalau dulu ini nggak ada, ini dulu ke bawah aja. Nah ke bawah itu terus di depannya dihadapkan dengan perempatan yang perempatan pertigaan ya anggaplah pertigaan lah, atau anggaplah perempatan gitu ya. Tuh loh macetnya dan lampu merahnya lama. Ini sekarang kalau kita ke bawah, lah udah macet ini, nggak lancar kayak gini. Pasti macet nih kalau orang-orang yang mau ke arah Batu Jajar, ke arah Cililin, ke arah Gunung Halu sana, lah pasti macet-macetan dulu nih di bawah ini. Pasti itu suatu hal yang pasti itu. Nah kita udah nyampe ini di gerbang Kota Baru Parahyangan. Tuh ada museum jam ya, museum jam apa ya itu ya. Ya pokoknya itu ada bangunan itu, katanya itu jam. Iya jam, kalender. Jadi kita bisa lihat jam berapa dari situ, dari bayangan matahari kayaknya gitulah kalau nggak salah ya. Nah dulu ini jalan ini ya sudah ada dari dulu, cuma sekarang jadi dibagi dua, jadi masuk keluar dua arah, dulu satu satu doang. Nah kita muternya di mana ini, muternya ini ada putaran ini. Nah kayaknya di sini nih udah bisa muter nih. Nah, ini baru di permukaan tok, ini baru di depannya ini, belum ada rumah-rumahnya. Tuh itu sudah ada gedung, ini gedung apa ya itu, kayaknya sekolah deh ya, kalau nggak salah sekolah itu apa ya, rumah sakit itu apa ini, nggak tahu lah, pasti nggak boleh masuk ke sana. Nah kita nanti mau putar balik aja di sini. Terima kasih yang sudah ikut, sampai jumpa lagi di ini ya, di jalan-jalan yang lainnya. Udah mau putar balik ini,
sudah sampai Kota Baru Parahyangan. Oke, terima kasih. Wassalam.